Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 5. Saya di sini akan mempresentasikan tugas makalah saya tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase Madinah sebelum periode kenabian dan fase Mekah periode kenabian. Langsung saja kita menuju fase Mekah periode kenabian. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama, secara umum pada periode Mekah ini kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya bukan kenabiannya. Jadi implikasinya itu dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, dan lebih tepatnya dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Dalam fase Mekah ini beliau menjalani dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena selain itu orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan juga sahabat. Seorang demi seorang diajak agar mau memeluk agama Islam atau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang mula-mula beriman adalah satu, istri beliau sendiri Khadijah, yang kedua kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris, tiga dari kalangan budak Bilal, empat orang tua atau tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk memeluk agama Islam. Orang ini terkenal dengan Sabiul Awalun. Orang yang terdahulu untuk masuk Islam adalah seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam bin Abdul Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapatkan agama Islam dari Rasulullah SAW sendiri. Lalu setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW melakukan dakwahnya secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyerukan dakwahnya pada segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan ini, pemimpin Quraisy mulai berusaha untuk menghalangi niat dakwah Rasulullah. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, maka semakin keras tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Menurut Ahmad Salabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang agama Islam. Ialah 1. Mereka tidak akan dapat membedakan antara kenabian dan kerasulan. 2. Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang dilakukan oleh para pemimpin Quraisy ini untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW dari cara diplomatik disertai bujuk rayu, sehingga tindakan kekerasan dilakukan untuk menyingkirkan atau mencegah penyiaran agama Islam. Kemudian menuju ke fase Madinah. Madinah adalah suatu perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang, suku Aus dan Hazraj. Permusuhan yang berkepanjangan ini mengancam rakyat kecil dan akan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat warga Madinah yang telah hidup saling bertetanggaan dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Dan pada fase Madinah ini berkembanglah suatu sistem-sistem untuk membangun kota Madinah menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah pembentukan sistem sosial dengan adanya pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dengan persaudaraan ini, Rasulullah SAW telah menciptakan sebuah kesatuan yang berdasarkan agama. Dan yang kedua adalah bidang politik. Dan di dalam bidang politik ini terdapat undang-undang dasar negara Islam, yaitu yang pertama adalah setiap kelompok mempunyai pribadi, keagamaan, dan politik. Yang dimaksud itu adalah hak kelompok menghukum orang-orang yang
membuat kerusakan dan memberi keamanan terhadap seseorang yang patuh. Dan yang kedua adalah kebebasan beragama, yaitu kita bebas beragama dan terjamin buat semua warga negara. Yang ketiga adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk membantu menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. Dan yang ketiga adalah pada bidang ekonomi. Semua orang Islam dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktivitas perdagangan di pasar tanpa bekerja sama sedikit pun dengan Yahudi dan tanpa terlibat dengan segila produk atau barang mereka. Dan Rasulullah ini sangat mengedepankan kemakmuran rakyatnya. Implikasi dari ini adalah perintah Rasulullah adalah saling tolong menolong antar sesama dan segala aktivitas kehidupan. Masa Rasulullah adalah sosialis religius yang menekankan kerja kooperatif yang diberlakukan bagi kaum muhajirin dan ansor, yang menyebabkan meningkatnya distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah pada bidang militer. Islam telah mengenal taktik dalam peperangan, sebab militer dalam Islam adalah salah satu bagian dari mempertahankan dakwah. Dakwah dan jihad adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Jihad merupakan suatu upaya untuk mencapai keselamatan. Ia merupakan tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia langsung masuk surga. Salah satu bagian dari jihad adalah perang. Namun, Islam tidak membenarkan segenap bentuk peperangan kecuali jihad fisabilillah, yaitu berperang di jalan Allah untuk mencapai ketenangan atau merampas harta musuh. Perang lebih bertujuan untuk menjalankan kewajiban jihad di jalan Allah demi tegaknya izul Islam wal muslimin. Untuk membentuk militer ini, Rasulullah mewajibkan latihan militer bagi setiap laki-laki. Dan beberapa sistem yang ada ini pada fase Madinah yang bertujuan untuk menjadikan kota Madinah menjadi lebih tentram dan tertata. Mulai dari sistem sosial, sistem militer, politik, sistem ekonomi telah dirancang dengan rapih yang bertujuan untuk memakmurkan warga Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.